Oke, on ya? Udah, bisa mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channelnya Ilham Ayu. Nah, hari ini gue bakal buat video tentang packaging ya. Soal bedah soal packagingnya Krabby ya. Dari awal pertama hingga sekarang ya, yang baru ini. Nah, di belakang gue ini gue udah ganti backgroundnya. Yang kemarin, video kemarin itu backgroundnya kepiting. Nah, kalau yang ini cumi. Nah, ini baru diproduksi kemarin. Dan alhamdulillah tinggal segini. Gue bakal bedah soal packaging. Kenapa? Karena packaging itu penting sebelum launching produk. Jadi kita tuh harus punya packaging yang menarik ya. Kayaknya video kemarin gue udah bahas sedikit lah soal packaging ini. Jadi kalau ngomong soal packaging, sama aja kayak gini. Kita upgrade packaging sama aja kayak mengupgrade selling gitu kan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena dengan mengupgrade packaging, memperbarui packaging yang lama kita dengan packaging terbaik produk kita, itu kepercayaan pasar yang baru, kepercayaan pasar yang lebih tinggi terhadap produk kita. Nah, makanya hari ini gue mau bahas sedikit soal packaging Krabby yang udah gue ganti hampir. Pertama kemasan putih, kedua hitam, ketiga yang ini, keempat yang ini terakhir. Nah, udah 4 kali gue regenerasi packagingnya si Krabby ya. Kenapa sih udah ganti 4 kali gitu kan? Seberapa penting gitu kan dengan upgrade packaging gitu kan? Menurut gua, menurut guru-guru gua juga, ya salah satunya Mas J yang udah bilang 7 formula buka langsung laris itu salah satunya ada di packaging ya, salah satunya. Makanya gua hari ini bahas karena permasalahan UKM untuk yang pertama mulai adalah mereka itu bodoh amat soal packaging. Banyak banget. Ketika gue ikut bazar, ketika gue pergi ke salah satu tempat teman-teman gue yang udah mulai usahanya gitu kan, ya memang sih terkendala utama itu di packaging. Kenapa? Karena mahal pertama. Untuk buatnya itu minimal 1000 minimal ya. Kedua, kita belum nentuin konsepnya, dan bayar konsepnya juga mahal, bayar desainnya. Nanti gue bakal bongkar si Krabby ini berapa habisnya untuk satu packagingnya. Gue bakal jelasin dulu kenapa upgrade ini harus penting, kenapa upgrade ini penting gitu kan. Karena dengan mengupgrade jadi kita memperbarui, mempercantik lah ya, menganggap sebuah produk ini adalah produk kebanggaan kita dengan packaging yang terbaik gitu kan. Dengan packaging yang terbaru, dengan upgrade packaging kita lah, jadi kita bisa mengupgrade penjualan kita dengan meningkatkan harga ya. Kalau packagingnya biasa itu belum bisa dikategorikan kalangan. Kita juga menentukan target market produk kita ya. Produk kita ini menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu kan. Dengan upgrade packaging, jadi kita tuh tahu loh kemana produk ini bakal lari gitu kan. Ketika Krabby dulu packagingnya warna putih, kita jual 10.000 itu susah banget, beneran susah banget. Walaupun itu tahu dalamnya kepiting ya, itu susah banget. Karena apa? Karena yang customer lihat pertama kali adalah packagingnya gitu kan. Packagingnya meyakinkan nggak? Ketika packagingnya nggak meyakinkan, wah belum tentu juga produknya meyakinkan kan? Walaupun secara pribadi kita bilang, wah ini produk bagus banget gitu kan, lu harus coba gitu. Ya kalau di hati kita bilangnya begitu, tapi di mata customer ya nggak begitu gitu kan. Dia awalan melihat packaging. Ketika packagingnya meyakinkan, mereka itu udah nggak mikirin harga. Pertama udah nggak mikirin harga, mereka itu udah mikirin kualitas gitu kan. Oh packagingnya aja berkelas gitu kan, dalamnya pasti udah diperhatikan gitu. Nah, tapi ketika packagingnya biasa aja, walaupun dalamnya sekelas apapun,
mereka nggak menuju ke sana karena pertama kali yang mereka lihat adalah packaging gitu kan, adalah luar lah ya, adalah gambaran luarnya. Dan mereka ketika gambaran luarnya menarik, pasti mereka ada interest untuk lebih lanjut gitu dengan packaging kita, lebih senang gitu kan. Makanya Krabby melakukan 4 kali reformasi di packaging ya. Pertama, kemasan putih. Nah, kemasan putih itu banyak banget, wajar lah ya ketika pertama kali buka bisnis atau launching bisnis ya, kalau minim budget itu pasti ya udahlah seadanya dulu aja, nanti ketika udah jalan baru gitu. Nah, itu kebanyakan mindset saya juga ya, kebanyakan teman-teman juga gitu kan, termasuk saya. Ya udahlah jalan aja dulu lah, nanti kalau udah ada duit baru upgrade. Nah, sebenarnya itu salah guys. Jadi mindset yang benar itu perbarui semua. Kayak Mas J bilang 7 teknik, 7 metode buka langsung laris itu adalah semuanya dibagusin dulu baru kita launching gitu kan. Nah, itu yang benar gitu. Jadi ketika kita bilang ya udahlah jalan aja dulu, ya nggak salah gitu, nggak salah. Cuman kurang tepat aja gitu ya, kurang tepat ketika kita bilang yaudah kita jalan aja dulu. Soalnya kenapa? Karena ketika customer pertama kali lihat packaging kita begitu, dia udah kehilangan keyakinannya gitu ya sama produk kita. Nah, makanya Krabby melakukan 4 kali. Bayangin, pertama kita coba yang yaudah buka aja dulu, nanti gampang kalau ada duit ya. Ternyata nggak juga. Kita pakai plastik putih tuh yang kita tempelin stiker ya, gitu, kita tempelin stiker di situ. Itu penjualannya biasa aja ya, awal-awal launching karena belum ada gitu kan keripik kepiting ya, lumayan gitu 100. Coba pasarnya yang udah berdarah-darah gitu kan, yang kompetitornya packagingnya udah bagus-bagus lah, kita yang baru launching belum ada nama gitu kan, belum ada nama, kita pakai biasa aja gitu, bantai dong. Pasti pasarnya berdarah-darah, udah berdarah-darah semakin berdarah gitu kan. Akhirnya ya kita tenggelam sendiri. Karena Krabby kemarin belum ada kompetitornya, pasarnya masih santai aja gitu kan, nggak berdarah-darah. Ketika kita buka, kita launching produk Krabby ini dengan kemasan biasa aja, ya itu diterima. Karena apa ya? Karena tadi pasarnya belum ada, belum berdarah-darah gitu kan. Coba keripik pisang kalian gituin, ya terbantai, KO kita sama kompetitor kita yang udah kelas kemasannya gitu kan. Terus di plastik putih Krabby ya segitu-segitu aja penjualannya. Masuklah ke plastik hitam, Keypack. Temen-temen tahu nggak Keypack yang warna hitam gitu yang ada jendelanya? Nah, Krabby pakai itu. Ya udah mulailah ya, karena wah ini udah lumayan bagus, tinggal tempelin stikernya aja, jadi udah nggak kelihatan plong gitu ya. Plong ada minyaknya itu kelihatan kalau pakai plastik putih. Nah, di Keypack ini udah cuman jendelanya aja yang kelihatan, isinya cuman dikit yang kelihatan gitu kan. Udah lumayan naik lah sedikit dari yang biasanya 100 gitu. Di kemasan putih tuh kita cuman bisa jual 100, 200, 100, 200. Di kemasan hitam itu naik jadi 500. Dan udah mulai nih, pasar udah mulai percaya sama produknya si Krabby gitu kan. Akhirnya kita sadar, oh kok 500 doang gitu kan, nggak ada peningkatan. Di 2020 bulan itu selang sebulan ya, di kemasan putih itu sebulan pas launching, di kemasan hitam itu sebulan, udah mulai mau naik. Di 2020 bulan April itu kita udah ganti ini kemasannya. Nah, ini kemasan ketiga kita di 2020. Menurut gua juga ini belum terlalu lengkap informasinya, masih banyak yang kurang. Kemarin kita konsultasi ke beberapa orang, ke beberapa mentor kita, itu juga dibilangnya masih kurang karena informasi yang di-include di dalamnya itu juga masih kurang. Tapi dengan ini alhamdulillah penjualan Krabby udah mulai meningkat karena kita udah mulai memperhatikan nih packagingnya yang lebih, kemasan terbaiknya itu di mana Krabby. Akhirnya
produk ini menyasar ke kelas mana gitu kan, kelas market yang mana gitu. Nah, dengan digantinya packaging, customer Krabby sendiri itu mulai terkikis gitu ya, mulai apa ya istilahnya, tersaring gitu ya, ini bakal lari kemana gitu. Dengan dulu kemasan putih itu harganya 10.000, kemasan hitam itu 15, kita masuk nih di kemasan yang ketiga, itu harganya kita ganti 20.000, dan ternyata makin banyak yang minta, makin banyak yang minat. Nah, kita viralnya di kemasan ketiga gitu kan, kita viralnya kirim hampir 1000 piece lebih, bahkan ya hampir kita pernah mencapai 5.000 piece per bulan gitu kan. Itu di kemasan ketiga ini, dan itu pecah banget guys, apalagi pas covid di 2020 ya, itu puncaknya Krabby, itu viral banget. So kita bisa nyampe berapa per bulan ya? Pokoknya hampir di atas 5.000 lah per bulan dengan kemasan ketiga. Tapi kita sadar nih, karena kita nggak lalai, karena kita lalai, akhirnya kita cari info-info nih, kok gini-gini aja nih, kita minta masukan ke teman-teman, ke mentor. Ini udah eye-catching belum sih gitu kan? Ini udah pas belum sih? Ternyata belum guys, masih banyak salahnya. Pertama, masih kaku ya ini ya, masih kaku gambarnya, masih kaku, belum enjoy banget gitu kan. Dan ini kita masih, ya ini udah diberitahu nih kenapa harus beli Krabby. Nah, makanya kita kasih tahu, tahukah kamu kan, kita infoin. Di sini udah ada lah ya, ada informasinya, tapi belum lengkap. Di sini belum ada komposisi, terus di sini baru ada tanggal sama izin Dinkes. Sini baru ada tanggal sama tahun ya, belum ada bulannya. Nah, di sini juga kita salah. Terus di sini udah kita masukin kontak Krabby-nya, tapi masih banyak yang salah. Akhirnya tetap di 2020, tapi akhir ya kita bagusin lagi kemasannya, muncullah kemasan baru kita yang lebih relax lagi, yang lebih enjoy. Ini udah mulai kita perbarui lagi. Ini udah ada vektor kepitingnya di belakang kemasannya. Kalau ini belum kan, kemasannya ini belum. Jauh banget kan perbedaannya. Kita juga ngelihatnya lebih asik gitu kan. Kalau ini lebih terang, kalau ini lebih redup, tapi eye-catching banget gitu orang melihatnya. Sama, nggak ada yang dibuang, sama aja. Ini di sini semua. Cara baru ngemil kepitingnya yang lebih diperbarui, di sini dikasih mata, jadi lebih hidup gitu kan. Kalau di sini kan kaku banget, tulisannya kaku banget tuh. Nah, terus tulisan Krabby-nya, nah Krabby-nya lebih dimaknai lagi ya. Kalau ini kan belum termakna banget K-nya. Kalau ini K-nya udah. Ini maknanya, jadi Krabby itu adalah penegak dengan dua jarinya ini kepiting. Jadi K-nya satunya ini adalah usaha yang kuat, filosofinya ya, usaha yang kuat. Terus ininya adalah tangan-tangan kepiting, menunjukkan kalau Krabby ini adalah apa, produk kepiting. Dan ini adalah kenapa RE-nya kita gabung. Kalau ini pisah kan, RE-nya itu adalah tangan gitu kan, mitra kita, makanya kita mau merangkul semuanya gitu kan. Makanya kita lebih maknai lagi K-nya, kita munculin di sini K. Di sini udah mulai lebih kita kasih ini ya, apa, slogan-slogan gitu, jadi lebih menarik gitu. Kalau di sini kan belum ada nih, polos banget gitu kan, polos banget. Perpaduan warnanya juga cuman merah kuning doang, merah kuning merah kuning. Kalau ini udah mulai banyak nih, udah mulai hidup gambarnya. Di sini gambarnya terlalu apa ya, mati banget gitu kan. Ya, akhirnya kita foto ulang. Nah, di sini lebih real gambarnya. Ini memang hasil jepretan kita. Cuman karena packagingnya kurang meyakinkan, kurang bagus lah. Jadi terlihat biasa dan terlihat ini kita ambil gitu kan. Akhirnya kita foto ulang, lebih nampak lagi gitu kan. Nah, di sini kita kasih K-nya nih. Nah, kita munculin K-nya di sini. Jadi
Jadi orang itu kalau nginget Krabby udah nginget, kalau ngeliat K-nya aja berarti udah ngeliat, oh ini Krabby gitu. Nah kita bakal buat seperti itu gitu kan. Kayak brand, salah satu brand Nike gitu. Dulu ada namanya Nike centang. Nah sekarang cuma centang aja orang udah termindset, oh ini Nike gitu. Akhirnya kita buat begitu. Kita buat K-nya aja, kita munculin K-nya. Ketika orang lihat K, oh berarti mereka udah ingat kalau ini Krabby gitu kan. Kita kasih vektor, kayak vektor belakang nih, jadi lebih menghidupkan si packaging ya. Akhirnya ketika ngeliat dari jauh, wah packaging gitu kan, hidup gitu. Nah kalau ini kan mentah banget gitu kan, kaku banget. Dan di belakangnya itu perbedaannya jauh banget guys. Nah tuh ini lebih komplit, ada komposisi, terus di sini ada saran untuk tidak buang di sembarang tempat gitu kan. Nah kalau ini belum ada gitu. Terus kita kasih ucapan terima kasih kepada teman-teman yang udah support Krabby dari awal hingga sekarang. Di kemasan keempat ini kita bener-bener kita curahkan. Kalau di sini belum kepikiran banget kita udah ada pikiran untuk, ini kita kasih apa ya untuk teman-teman yang udah support Krabby. Kita gimana cara bilangnya. Akhirnya di kemasan keempat ini kita bener-bener, oh iya udah ucapin di kemasan aja. Akhirnya kita munculin di kemasan, kita pede nih kita munculin di kemasan. Terima kasih sudah menunjang hidup kami gitu kan. Maksudnya hidup kami itu bukan hidup si ownernya aja ya, tapi banyak di belakangnya kayak karyawannya, terus nelayan yang udah kerja sama kita. Nah itu kita kasih tahu kalau teman-teman yang order di Krabby itu wah sorry guys, paketnya Krabby baru datang. Nah ini terskip ya, udah masuk. Kita lanjutin lagi. Jadi dengan ucapan terima kasih ini kalian tahu loh bahwa kalian tuh beli di Krabby tuh bukan hanya sekedar beli ya, tapi kalian udah banyak menunjang hidup orang. Nah, itu kita kasih tahu di sini di ucapan terima kasih ini. Dan kita munculin gambar nelayannya, dan nelayan yang kerja sama kita wakilin dengan gambar vektor ini. Jadi lebih trust gitu ya, orang lebih trust dengan packaging gitu ya, dengan packagingnya si Krabby yang sekarang gitu. Dan sini kita kasih tahu nih filosofinya, bukan filosofi nih, kita kasih tahu apa ya, kenapa Krabby ini diciptakan gitu ya. Nah sebenarnya Krabby ini kan kepiting gitu ya, diciptakan kenapa, karena keresahan banyak orang gitu ya. Pernah pikir nggak sih kalau makan kepiting itu susah, kayak guntingnya apa, malu-malu ya, bahkan ada yang dipalu gitu kan. Nah akhirnya Krabby, wah iya nih, ini salah satu masalah gitu kan, yang kalau kita bisa perbaiki masalah ini, wah ini bagus banget gitu kan. Akhirnya muncullah si Krabby gitu kan, dengan slogan cara baru, ambil kepiting gitu kan. Akhirnya kepiting itu dijadiin cemilan gitu. Makanya muncullah Krabby, kita kasih tahu di sini. Dan di sini akhirnya udah ada komposisinya gitu kan, komposisinya udah lengkap banget nih. Nah di sini udah ada tanggalnya, terus bulannya sama tahunnya. Nah kalau di sini belum, baru ada tanggalnya sama tahunnya juga, tahunnya aja gitu kan. Kalau di sini udah ada tanggal, bulan, tahun udah lengkap. Kontak yang bisa kalian kontak juga udah ditaruh di atas. Kalau di sini di bawah kurang banget ya, kalau di bawah ya kurang. Orang tuh kalau dari kemasan depannya aja udah kurang menarik, dia mau ngeliat ke belakang tuh jarang. Nah, akhirnya kita taruh di atas, kita lebih simpelin lagi gambarnya. Nah di sini di bawah kita muncul lagi huruf K-nya. Kalau di sini nggak ada kan, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah ini atas bawah kita munculin lagi huruf K-nya, jadi orang tuh lebih trust banget sama produk kita. Nah begitulah kenapa Krabby hampir 4 kali, bahkan udah 4 kali ganti kemasan, karena lebih ini ya, kita lebih peduli sama, pertama apa sih yang mau kita sampaikan di kemasan gitu kan, bukan cuma jualan doang kan. Filosofinya itu tersampaikan nggak sih di kemasan kita. Harus tahu loh teman-teman yang customer itu beli, kenapa kita mikirin itu, biar mereka tahu gitu kan, ketika mereka beli itu ternyata mereka menunjang banyak orang gitu kan. Dan itu belum terdelivery dengan bagus di kemasan-kemasan kita yang lama. Nah di kemasan keempat
keempat ini yang udah kita bedah terus, akhirnya tersampaikan gitu. Nah, kita kemarin kalau ngomongin ini ya, kalau ngomongin bikinnya berapa gitu, kemana gitu kan, kita kemarin nyewa profesional juga, nyewa orang profesional buat menggarap si kemasan keempat kita. Kalau ketiga ini digarap sama tim kita, tim desainnya. Nah, di keempat ini kita lepas, jangan tim desain fokus saja ke desainnya. Nah, yang kemasan keempat ini kita kasih ke orang profesional buat ngegarap biar hasilnya lebih maksimal. Akhirnya beneran mereka ngide, kita juga ngide kan, saling terhubung, kita ngobrol, ketemulah kemasan begini. Nah, kalau ngomongin budget gitu ya, kemarin tuh kita sempat mau launching program usaha yang upgrade your packaging, upgrade your selling, itu dengan harga murah, karena kita merasakan banget di packaging yang keempat ini kita mengeluarkan budget banget. Pertama, budget di konten, di desainnya. Desain aja kita bayar satu ini 1.500.000. Nah, itu teman-teman kalau tahu biaya desain itu mahal ya begitu ya. Makanya kita kemarin mau launching itu, dan direspon positif banget sama mitra-mitra kita, bahkan sama pengusaha-pengusaha teman-teman kita, kalau mereka itu butuh itu. Itu murah banget, kemarin cuma 400.000, udah all in ya, udah konten Fitgram, udah konten Instagram, terus desain grafis, dicetakin juga kemasannya. Nah, kita ngeluarin budget satu ini ya, 1000 ini itu hampir 3 juta. Iya, bahkan 3 juta ya. Di sini 1.500.000 untuk all in ya, untuk semua nih, dari desainnya, untuk desainnya aja itu 1.500.000, terus cetaknya itu 1.700.000 untuk cetaknya. Jadi makanya teman-teman yang mau cetak, yang mau apa, kalau ngomongin packaging ya, itu kalau ngomongin harga sebenarnya sih harus siap duit ya gitu, karena memang mahal gitu kan. Tapi inilah ya, lemah, bukan kita menyombongkan diri, tapi ini unek-unek ya, unek-unek dari beberapa, dari saya juga ya. Kita ini, termasuk saya gitu, kita ini terlalu takut mengeluarkan budget dan terlalu memikirkan produk kita nggak bakal laku. Itu yang garis besarnya terlalu gimana kita, sama kita mau hasil maksimal tapi kita harus modal minimal banget. Nah, itu salah sebenarnya. Kalau kita mengeluarkan sesuatu yang maksimal, Allah kasih yang lebih maksimal lagi gitu. Makanya Krabby kemarin nih bilang 1.500.000 sudah nggak kepikiran lagi. Oh ya udahlah, memang pantas gitu kan, kita mengupgrade semua ya, lihat aja perbedaannya gitu kan. Dan makna-maknanya juga udah tersampaikan seluruhnya di packaging keempat ini. Itulah mahalnya konten, mahalnya desain grafis gitu ya.